وهو أرحم الراحمين.
kepada kakak-kakaknya yang belum diketahui pribadi Nabi Yusuf bahwa kalau dia akan mengambil makanan lagi di bulan yang akan datang, maka harus menyertakan satu yang tertinggal. Karena ceritanya dia punya saudara 11 orang yang dibawa 10 orang untuk membuktikan. Nggak boleh diwakili. Karena diwakili. Ceritanya begitu. Jadi model-model nggak boleh diwakili itu sudah ada sejak zaman Nabi Yusuf. Datang dewe nggak boleh diwakili. Nggak boleh gas. Jadi harus datang dewe diwakili. Nggak usah marah, biasa aja. Sudah ada. Dalam rangka menjaga agar tidak terjadi kecurangan. Kelakuan curang ini kelakuan manusia. Ya, kalau hewan tidak ada yang curang, boleh dia lah, tidak ada ngambil yang lain. Ada kucing makan kerupuk pasti kucing rumahan. Kalau kucing liar, udah tidak doyan. Kalau kucing rumahan ya kasih makan nasi kerupuk. Jadi itu disuruh kamu kalau balik lagi, wah saudara, akhirnya ditahan satu syamun lotre dari 10 orang itu lotre satu keluar nama syamun tinggal syamun yang 9 balik untuk ngomongin ke bapaknya. Falamma raja'u, nanti tenang Pak Raja kan. Diskusinya kalau ada masalah fikih ceritakan. Ngajinya memang tafsir, tapi diskusinya boleh fikih. Ini kenapa saya mulai beralih ke tafsir Pak? Karena fikih itu memang kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita sering bebalak gara-gara fikih, tapi kita tidak pernah bebalak gara-gara tauhid, akidah. Padahal yang nggak boleh keliru itu akidah, nggak boleh beda, akidah nggak boleh beda, ya. Gitu, Allah tegas. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Allah tegas. Kafir orang yang mengatakan Allah itu jumlahnya 3. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafir orang yang mengatakan Yesus Kristus Tuhan. Itu Allah sebutkan. Gitu. Ya kalau fikih beda mazhab, beda biasa. Cuman kita sering meributkan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma raja'u, maka ketika mereka kembali, ikhwatu Yusufa ghairu syab'un, 9 saudara Yusuf, 10 ya, 9 saudara Yusuf selain Syab'un, ghairu syab'un, ila abihim, kepada bapak mereka, di Kan'ana, di kota Kan'an. Kan'an nama wilayah, nama daerah. Qalu, mereka berkata, qabla ayastaghilu bi fathil mata'i, sebelum mereka sibuk membuka barang-barang mereka. Dan mereka bawa karung masing-masing yang diisi gandum, diisi makanan. Jadi model sistemnya barter. Mereka dari rumah punya apa? Punya emas, punya perak, punya dinar, punya dirham. Kalau misalnya bentuknya itu kan dinar dirham itu kan pakai uangnya terbuat dari emas perak. Untuk dibarter, diganti, penukaran. Jadi sebelum dibuka itu mereka balik, mereka ngomong ke bapaknya. Belum buka. Ya abana,
muni'a minnal kail. Muni'a ditahan dari kami al-kail. Kail. Perbengkalan. Ai hakama al-aziz bimani to'ami. Al-aziz mengambil kebijakan untuk menahan makanan kami ba'da hadhil marrah sesudah ini. Jadi cerita dulu, Pak, kami nanti nggak boleh lagi di sana. Jadi belum buka, kami nggak boleh lagi di sana. Loh kenapa? Kata Pak, kenapa? Illam yadhab ma'ana bunyamin ilahi. Kalau kami tidak bawa bunyamin, bapaknya sudah mulai meriang. Dengar bunyamin harus dibawa itu meriang. Kenapa? Dulu Yusuf juga begitu, kamu perlakukan begitu. Belum meriang. Bekuduk, wah kamu lagi ini pasti nanti. Orang yang pernah berbuat khianat kepada kita, kalau dia melakukan hal yang serupa, walaupun dia tidak akan berkhianat lagi, tidak percaya. Gitulah. Jadi itu pasti. Istri kita pernah kita tipu. Besok gitu lagi. Ayo. Kawin lama itu kawin lama. Hati-hati. Maka konsep kepercayaan itu begitu. Inilah Nabi Yakub sudah mulai. Fa'arsil ma'ana akhana, maka utuslah kepadaku Bunyamin, saudaraku, utuslah Bunyamin ila Misra ke Mesir. Wa qala Yaqubu aina Syam'un. Yakub berkata, tanya, mana Syam'un? Mana Syam'un? Orang yang dibicarakan Bunyamin, Yusuf mengalihkan pertanyaan, mana Syam? Aina Syam'un? Di mana Syam? Qalu irtahanahu malaku Misra wa ahbaruhu bil qissah. Syam'un ditahan untuk sebagai jaminan kami kalau kami akan datang lagi. Itu ceritakan mulai dari pertama beritanya. Dari mana kamu dengan bahasa yang berat? Siapa nama, punya saudara berapa? Bapaknya ini sampai dituduh sebagai mata. Karena Yusuf menuduh mereka sebagai mata. Oh Yunus, kamu ini mata-mata untuk nyari kelemahan kami terus nanti. Karena waktu itu negara yang ekonominya tetap satu-satunya adalah negara Mesir, negaranya Nabi Yusuf. Karena Mesir sudah memprediksi 7 tahun sebelum kejadian itu. Jadi istilahnya kayak kita sekarang ini. Kayak kita sekarang ini kondisi corona ini. Negara yang survive, apabila ada orang eksodus ke sana, pasti curiga. Siapa? Kami nak ngapain negara kamu baik? Gitu. Mana negara mana yang masih survive sekarang? Arab Saudi pun kehilangan devisanya begitu besar karena haji tidak dilaksanakan, umroh sekarang dilaksanakan tapi dibatasi. Kalau ada orang yang berpendapat bahwa corona tidak ada, istighfar. Kalau corona itu ada. Kalau ada yang berpendapat bahwa aman lah itu, kita kan wudu mandi tiap hari, istighfarlah. Karena Arab Saudi tempatnya air Zam-Zam. Baik devisa haji berapa rupiahnya itu? Itu bukan miliar, triliunan devisanya. Rugi tahun ini lumayan. Arab Saudi lumayan, bukan basa-basi. Makanya Arab Saudi tahun ini membuka keran kerjasama bilateral untuk urusan investasi. Saya kira problemnya salah satunya mulai terasa akibat pandemi. Ya, mudah-mudahan segera berakhir. Amin. Apalagi Indonesia ya
modelnya masih macam-macam, jadi belum bersatu. Satu-satunya yang bisa mengalahkan, menyelamatkan itu adalah persatuan. Satu-satunya. Kita sama-sama miskin, tapi kalau bersatu, misalnya kita kaya galau kalau ribut, la islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa ma'al imamah, wala imamata illa bil taqwa. Islam itu akan maju kalau bersatu. Persatuan harus ada imam. Imam yang baik konsepnya takwa. Lihat debat kandidat tadi malam. Nah, kita sambil berdoa mudah-mudahan siapapun yang jadi itu adalah yang ngayomin gubernur kita. Fa'arsil ma'ana akhana naktal. Utuslah kepada kami atau beserta kami, saudara kami, Bunyamin, naktal, maka kami akan dapat jatah lagi. Dapat jatah makan, narfa'ul mani, nurfa'u atau narfa'u, kami dapat menghilangkan al-mani'ah, hal yang menghindari atau mencegah minal kaini bisa babi, dari jatah mendapatkan makanan bisa babi dengan sebab-sebab itu. Wanaktal bisa babi, dan kami akan mendapatkan wanaktal bisa babi, kami akan mendapatkan jatah makanan bisa babi dengan sebab kedatangan salah satu ataupun yang tadi minat ta'ami, dari makanan mana sya'u, apa yang kami kehendaki. Wa qara'a, dan membaca Hamzah, Imam Hamzah, wal Kasai, dan Imam Kasai, yaktal, dengan lafaz yaktal menggunakan takbil ya dengan ya. Ai yaktal akhuna li nafsihi ma'atiyarina, artinya mendapatkan jatah akhuna, saudara kami, li nafsihi, untuk dirinya, ma'itiyarina, disertai jatah-jatah kami. Jadi kami akan dapat jatah lagi, saudara kami juga akan dapat jatah. Jadi, setiap orang pada waktu itu pulang bawa bekalnya, bawa jatahnya, mankai, bawa kantongnya masing-masing, ditambah kantongnya untuk Nabi Yakub, ditambah kantongnya untuk Bunyamin. Sudah dikasih jatah oleh Nabi Yusuf, ditambah bawakan kantongnya untuk Syamun yang ditinggal. Jadi banyak yang dibawa pulang. Tidak seperti yang lain. Kalau yang lain datang bawa sendiri, yang lain datang. Ini sudah Nabi Yusuf sudah berlaku istilahnya melebihkan untuk keluarga-keluarga. Gitu. Wa inna lahu lahafidun, dan saya pasti akan menjaganya. Wa inna, kata-katanya, wa inna, sesungguhnya, lahu, la-nya di samping la harfil jar juga menunjukkan bahwa dia itu memang memperkuatkan diri kepada Yusuf, kepada Yakub, bahwa saya pasti. Wa inna lahu lahafidun, la-nya berulang, lahafidun, kami pasti akan menjaga. Min ayyusibahu makruhun wa dhaminuna biraddihi ilaika. Menjaga dari apa? Min ayyusibahu, dari kejadian yang tidak disukai akan menimpanya. Min ayyusibahu makruhun. Makruh itu sesuatu yang tidak disukai. Dari kejadian yang akan menimpanya yang tidak disukai. Wa dhaminuna, dan kami menjamin biraddi, untuk mengembalikannya ilaika kepada aku, jamin. Pokoknya akan selamat dari berangkat sampai tempat balik lagi, tidak kurang suatu apapun. Nabi Yakub teringat dulu ketika kakak-kakaknya nak ngambil Nabi Yusuf juga janjinya demikian. Waktu umur 7 tahun, 5 tahun, 7 tahun, kami jaga Yusuf dengan sepenuh jiwa. Kami orangnya banyak, kami kuat-kuat. Dulu. Maka Nabi Yusuf mengatakan, Nabi Yakub mengatakan, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhi
min qablu. Kala berkata Yakub, hal amanukum alaihi. Bagaimana mungkin kamu akan menjaga keamanan kamu alaihi atas, atau menjamin keamanannya atas Bunyamin, illa kama amintukum ala ahi, sebagaimana kamu akan berbuat menjaga, istilahnya apa ya, menjamin keamanan ala ahihi atas saudaranya Bunyamin, yaitu Yusuf. Gitu. Min qablu sebelum. Nah, kamu dulu juga ngomong kayak gini waktu membawa Yusuf. Kejadiannya Yusuf hilang. Kamu bilang dimakan serigala. Kamu bilang hilang. Kamu bilang begini, kamu bilang begitu. Padahal waktu kamu mau mengambil Yusuf dulu, kamu juga bersumpah bahwa akan aku jamin Yusuf selamat. Kami bersepuluh. Gitu. Jadi itu sesuatu yang ketika terjadi pengkhianatan terhadap kita, kalau diulang lagi, itu akan selalu begitu. Selalu timbul was-was. Pastilah. Gitu, pasti. Qala lahum Yaqub kaifa amanukum. Qala berkata Yakub lahum kepada anak-anaknya, Yakub kaifa, bagaimana amanakum, kamu menjamin keamanan kamu ala Bunyamin kepada Bunyamin, wa qad fa'altum bi akhihi Yusufa, sementara kamu telah melakukan terhadap saudaranya Bunyamin yaitu Yusuf, ma fa'altum, apa yang kamu lakukan sekarang. Wa innakum zakartum mithla hadzal kalami bi ainihi fi Yusufa, padahal kamu juga menuturkan semisal sama seperti perkataanmu sekarang ini bi ainihi fi Yusufa terhadap Yusuf. Wa dhamintum li, dan kamu juga menjamin kepadaku hifdhahu, untuk menjaga Yusuf. Fama fa'altum, apa yang kamu lakukan dulu? Gitu. Itu Yakub melehake, bahasa Jawanya melehake. Falamma lam yahsil al-amalu wal hiddu hunaka fa kaifa yahsilu hauna. Ketika tidak berhasil membuktikan untuk menjaga keamanan pada waktu itu, bagaimana mungkin kamu akan bersumpah bisa menjaga tahun ini? Gitu. Itu begitu namanya apa ya? Kalau track record. Kalau dalam bahasa orang kita sekarang track record. Kita akan mempercayakan sesuatu pekerjaan kepada orang yang track recordnya baik. Kalau track recordnya buruk, bersumpahlah dia, tidak akan bisa mengembalikan kepercayaan itu. Ya padahal orang bisa berubah, tapi itulah manusia. Kalau sudah dikhianati, susah untuk menutupi pengkhianatan. Kalau sudah tahu bahwa ini pasti tidak akan amanah, ya saya tidak bisa. Dulu gitu, apalagi gitu. Itu normal gitu. Padahal ya manusia bisa berubah. Nah, itu hanya orang-orang yang kuat yang ditipu tidak apa. Kata Gus Dur waktu diajak cerita sama Gus Mus, sehebat-hebatnya, sebesar-besarnya pahala itu kalau minjemin duit ke orang daripada ngasih duit. Nah, Gus Mus bingung. Gus, bukan minjemin itu kan balikin. Kalau ngasih itu kan tidak balikin. Kenapa mesti lebih besar minjemin daripada balikin? Orang ngasih itu, yang dikasih belum tentu butuh, kata Gus Dur. Kalau minjemin, yang minjem itu pasti butuh. Nah, itu
Lah terus kejadian ada orang yang sering nipu Gus Dur. Kalau minjem udah balikin, minjem lagi dia, dipinjemin lagi sama Gus Dur, dimarahi sama Gus Dur. Gus, kan sering nipu sampean. Kalau minjem udah pernah balikin, ya enggak apa-apa tuh. Pahalanya lebih besar. Kenapa? Enggak mungkin dia nipu, kan udah butuh pahala. Dia butuh banget maka nipu. Ya kalau urusannya butuh banget, kalau urusannya tabiat ya susah. Butuh nggak butuh nipu tuh lah. Tabiat itu, kalau tabiat itu kalau nggak nipu nggak iya. PL itu kalau PL mudhari enak, yang akan datang PL mati, kelakuan yang lampu diulang-ulang. Gitu. Nah itu kalau saya nggak bilang kalau seperti ya kamu utang lagi yang kemarin belum bayar. Asal ditagih marah. Kamu tidak percaya sama aku? Ya tidak percaya. Mulai janjinya tahun kemarin, sudah tahun ini tidak cukup bayar. Ya. Tapi yakinlah, yang dihutangi itu tidak akan pernah bangkrut. Yang bangkrut yang hutang itu. Dari mana-mana judulnya, yang bangkrut yang hutang. Sebanyak-banyak bank yang hancur ya sedikit, tapi yang bangkrut utang bank tidak balik-balik, kredit macet banyak. Karena orang utang itu kalau tidak niat bayar sudah dimiskinkan sama Allah. Judulnya begini: barang siapa berhutang, sejak hutang tadi berniat untuk mengembalikan, maka Allah mudahkan proses pengembalian. Niat di hati itu tidak ada. Allah itu konteks. Tapi barang siapa berhutang, tidak ada besiran niat untuk mengembalikan, tunggulah. Allah sulitkan. Gitu, Allah sulitkan. Kamu tidak ada niat. Banyak catatan apa banyak. Wa maka Allah wallahu khairul makirin. Mereka nak nipu Allah. Nipu orang-orang yang ngutang. Tunggu ya. Allah lah yang akan gitu. Itu pakai payah siluhamna. Bagaimana mungkin kamu akan melakukan itu sekarang? Wa inna ma'afudul amra ilallah. Dan sesungguhnya Nabi Yakub itu menyerahkan segala urusannya ilallah, hanya kepada Allah. Karena dia tidak tahu. Fallahu khairun hafidh. Maka kata Nabi Yakub, fallahu maka Allah lah khairun hafidh, sebaik-baik zat yang menjaga minkum dari kalian. Nah inilah bacaannya lah macam-macam ini. Ya, menurut siapa tadi? Qara'a Hamzah wal Kasani, bukan naktal tapi yaktal. Qara'a Hafsun wa Hamzah, membaca Imam Hafiz dan Hamzah, wal Kasai dan Imam Kasai bi fathil ha'i hafidan wa bi alifin ba'da, dan dengan alif sudahnya, ala tamyiz sebagai tamyiz. Ai hifdzullahi bunyamina khairan min hifdikum. Penjagaan Allah terhadap Bunyamin itu lebih baik dari penjagaanmu. Tapi wa qara'a al-Baqun, imam yang lain membacakannya hifdzan dengan kasrah, bi kasril ha'i dengan kasrah ha, wa sukunil fa'i dan sukunnya fa. Wa qara'a al-Amas, imam al-Amas membaca fallahu khairu hafidin, tidak ada tanwinnya, fallahu khairu hafidin. Jadi dzaraf madruf. Dzaraf madruf. Mudah ilaih. Fallahu khairu hafidin. Wa qara'a Abu Hurairah khairul hafidina pakai alif. Jadi macam-macam. Itulah bacaan Al-Qur'an itu. Tapi yang macam-macam itu disarikan menjadi 7, namanya qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu 7 boleh dibaca, boleh. Tapi jangan dibacakan di tempat umum. Tempat umum itu kayak jadi imam. Kalau jadi imam jangan, ya. Qul huwallahu ahad
samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang bukan kufuwan ahad. Boleh kufa, boleh kuf'an. Nah, sudah beda-beda. Kuf'an ahad sakta. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Walam yakul lahu kufa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau punya ilmunya boleh dibaca, tapi nggak boleh dibaca waktu jadi imam. Intinya di tempat umum. Ngapo? Kagak ribut. Ya, baik. Kagak ribut. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam. Ada berapa saya lupa? Ada 11. 9 yang boleh, 2 yang tidak boleh. Ya, waktu di umum jangan sok-sokan aku pinter, aku baca macam-macam. Jangan. Kekasihan umat. Apa istilah Sayyidina Ali? Berbicara kepada orang biqadri uqulihim, sesuai dengan kadar akalnya mereka. Anaknya yang TK, kalau lagi nakal, dia ngomongnya itu kasih tahu pakai bahasa TK. Jangan pakai sebab-musabab, tidak ketemu. Adik nanti kalau begini akan menyebabkan tidak ketemu. Anak TK kalau lagi rewel dia digendong. Namanya anak TK, ayo permen. Nah, gitu. Namanya anak TK. Tapi kalau perguruan tinggi kelasnya lain lagi. Gitu. Bika diukulihi. Nah, kita sering sok-sokan pinter ngomong tidak melihat tempatnya. Tidak melihat tempat. Orang awam diajak ngobrol masalah madhahibul arba'ah. Ya kalau pengajian ibu-ibu ngomongnya ya sholat itu ya sudah satu wujud saja. Sholat itu begini, anaknya wudhunya begini. Jangan ngomong ibu-ibu belajar sholat belum lurus. Ya lurusin yang satu dulu. Ya Pak Ses ya. Pak Ses ngomong dengan saya masalah konstruksi bangunan yang macam ini nggak paham. Aku sepenting semennya piro, besine piro, duitku nyandak orang. Kalau duitku tidak nyampe ya sudah tunggu dulu. Wah itu harus begini, tampaknya harus begini. Tidak masuk. Gitu ya. Wa huwa arhamur rahimin, dialah zat yang maha welas dan maha asih. Wa huwa arhamur bihi, dialah zat yang maha mencurahkan rasa kasihnya, rasa sayangnya terhadap Bunyamin min walidayhi, dari atau dibandingkan kedua orang tuanya, wa min akhawatihi, dan dibandingkan saudara-saudara. Wakila, dan dikatakan inna Ya'qub, sungguhnya Ya'qub lama dzukira Yusuf, ketika disebutkan nama Yusuf, qala berkata Ya'qub, fallahu khairun hafidhan ila akhir dari Yusuf, li'annahu, karena Ya'qub kana ya'lamu anna Yusuf hayyun. Sungguhnya Yusuf hidup, itu menurut firasatnya Nabi Ya'qub. Ketika membicarakan ini, menurut sebagian ulama, tafsiran fallahu khairun hafidho bukan sekedar
untuk melengkapkan hatinya tentang Bunyamin tadi, tapi juga mengungkapkan hatinya bahwa dia teringat lagi kasus Yusuf. Dan Yakub yakin sepenuh hati bahwa Yusuf masih hidup. Keyakinan Yakub bahwa Yusuf masih hidup dianggap oleh saudara-saudaranya adalah halusinasi. Karena saudara-saudaranya yakin Yakub sudah mati. Yusuf sudah mati. Kenapa? Karena ia sudah dibuang ke sumur. Anak 7 tahun dibuang ke sumur, mati pula. Gitu. Jadi itu keyakinan saudara-saudaranya. Keyakinan ibu tirinya Yusuf juga demikian. Ya kan nanti di akhir ketika Yakub bicara, saya bau Yusuf, kayak ada bau Yusuf. Sudahlah, tidak usah ngayal. Itu yang disampaikan oleh ibunya. Sudahlah, tidak usah ngayal. Tidak mungkin, dah. Tidak mungkin. Walamma fatahu matahum, maka ketika mereka membuka kantong-kantong mereka, mata barang-barang kenikmatan mereka, au iya tahu perbekalan mereka, alladzi wada'u fiha al-mirah, yang merupakan tempat beras-beras atau gandum-gandum mereka, makanan pokok mereka, fi hadrati abihim, di depan bapak mereka. Boleh buka, kantongnya boleh dibuka di depan bapaknya. Wajadu bidha'atahu, mereka mendapati barang-barang yang akan dijadikan sebagai penukar makanan tadi. Loh, kok ada? Jadi mereka membawa emas atau membawa perak atau membawa apa yang akan ditukar dengan makanan tadi, ternyata balik lagi. Gitu. Oleh Yusuf tidak diambil. Kan di minggu yang lalu sudah disampaikan, balikin lagi itu. Bidoah. Apa kata-katanya? Ij'alu bidoa'atahu fi rihalihim, kata-kata Yusuf kepada tukang-tukang takar, tukang-tukang ngambil makanan tadi. Nanti kalau kamu nakal, nuangkan gandum-gandum dalam itu, masukkan kembali bidoah. Bidoah itu alat penukar barang itu tadi. Bahasa kita uangnya lah. Balik lagi duitnya ya, masukkan lagi dalam. Gitu. Ternyata begitu dibuka, wah, ija'alu walamma fatahu mata'ahum aw iyatahu wajadu bidoa'atahu, mereka mendapati alat penukar mereka. Wahiyat tamanul mirah, yakni apa? Saman itu harga. Ya, penukar makanan-makanan tadi, alladzi dafa'uhu li Yusuf, yang akan mereka serahkan kepada Yusuf. Jadi mereka akan beli dengan benda itu, ternyata dibalikin lagi oleh Yusuf. Ruddat, dikembalikan ilaihim, kepada mereka. Kalau mereka berkata, ya abana ma nabghi hadhihi bido'atuna ruddat ilaina. Ya abana, bapak. Ya abana, wahai bapak kami, mana bagi, apalagi yang kita inginkan. Mana bagi, apalagi yang kita inginkan. Ai mana kedimu, maksudnya kami tidak berdusta. Bima qulna, terhadap apa yang kami katakan. Min ana qatimna ala khair rajulin, bahwasanya saya telah masuk atau datang kepada sebaik-baik laki-laki. Anzalana wa akramana kiramatan azimatan, dia menempatkan kami dan memuliakan kami dengan kemuliaan yang sangat baik. Awil makna, atau maknanya, ayu syai'in nuridu min ikramil malaki, apalagi yang kami kehendaki terhadap cara seorang raja memuliakan kami. Tengok, jadi tadi kan sudah bercerita, anak-anak Yusuf, anak-anak Yakub terhadap Yusuf tadi sudah bercerita bahwa rajanya baik. Ini
dia tidak memperkenalkan diri, namanya siapa. Nabi Yusuf, saya raja. Rajanya baik, saya dikasih tempat untuk menginap, dikasih kemuliaan, dijamu. Sudah, tapi kami tidak akan dapat lagi kalau tidak bawa Bunyamin. Syam'un ditahan agar memastikan bahwa kami betul-betul jumlahnya 11. Gitu. Kok gitu? Ya, beliau tidak percaya kalau kami jumlahnya 11. Yang kedua, beliau tidak percaya kalau kami bukan mata. Karenanya Syam'un ditahan untuk membuktikan bahwa kami 11. Masih ada satu lagi. Gitu. Oh gitu. Tapi orangnya baik. Gitu, itu kata. Wah, begitu dibuka, ternyata alat penukarnya, uangnya tadi ada. Nah kan, apa lagi? Terbukti bahwa top deh, sudahlah. Itu, bawalah Bunyamin dengan saya. Nabi Yakub, bukan itu, aku percaya terhadap raja ini, aku percaya. Yang aku tidak percaya PL kamu, nah. Bukan aku tidak percaya sama raja ini, aku percaya. Dulu kamu juga ngomong akan menjamin Yusuf. Sekarang adiknya pula nak kamu bawa. Bagaimana mungkin aku percaya? Gitu. Nah tapi Pak, kan itu debat itu Pak Ses. Tapi Pak, kalau mungkin kita kelaparan, kita mati bareng-bareng. Makanya wallahu khairun hafidhan. Ya sudah, aku pasrah kepada Allah. Nabi Yusuf, Nabi Yakub, ya sudah. Wallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahim. Ya sudah, ketika kita tidak bisa berbuat apapun, pilihannya tidak ada, maka biasa kita kembalinya kepada Allah itu di ujung. Kalau masih kira-kira bisa ditangani dewe. Itu kelemahan kita, Pak. Harusnya kita ini dari awal sudah bergantung sama Allah. Setelah bergantung memasrahkan kepada Allah, baru berupaya dengan baik. Kita tidak bisa lupa, Allah lupa. Pokoknya yakin itu selesai. Begitu sudah selesai, sudah takdir. Balik takdiran. Nyerahkan kepada Allah. Jadi Allah itu menyelesaikan masalah-masalah akhir saja. Begitu. Nabi Yakub mengatakan ruddat ilaina qalu ya abana ma nabghi huwa bidaatuna ruddat ilaina. Hadhihi, oh ya Allah, matanya sudah keluar. Hadhihi bocahnya huwa. Hadhihi bidaatuna, inilah alat penangkar kami. Ruddat ilaina, dikembalikan lagi kepada kami. Hal mazidin ala dzalika, apa yang ingin kita dapatkan yang lebih dari ini? Hal mazidin, kalau maknanya Jawa lebih lengkap, maknanya bahasa Indonesia ya maksud. Itu bedanya. Di sekolahan ada orang Jawa kepingin ngaji, mulang Jawa, kaya yo mulang Jawa ngaji utawi iki kaya berat ya saya. Karena sudah terbiasa pakai bahasa Indonesia. Hal mimazidin ana toh iku saking tambahan. Ala dalika ing atase mengkono sing dimaksudnya ngono ki, Pak. Maksudnya kok mau minta apa lagi? Ya itu Mas. Hal mimazidin ala dalik. Mau minta apa lagi? Allah. Dan ada orang yang lebih hebat dari itu. Apa? Kita kesana. Jelas kita tidak punya alat yang bisa membuktikan bahwa kita itu orang baik-baik. Sudah pasrah mereka kan? Ketika kamu mata-mata enggak, apa buktinya? Kamu tidak punya bukti. Orang di sini tidak ada yang kenal kami. Dulu tidak ada KTP, Mas. KTP elektronik itu sekarang. Dicek. Tengok ini, screening. Sekarang dulu dah. Tapi Yusuf sudah tahu, cuma Yusuf ngecek saja.
Ini jujur apa ya? So, cek. Hal dimazidin ala dzalik faqad ahsanal malaku mitwanan wa ba'a minna wa radda alaina mata'ana fala natlubu wara'a dzalika ihsana. Sungguh-sungguh raja itu telah memberikan kepada kami tempat yang terbaik, menjual kepada kami, jual beli sesuatu yang harusnya terjadi tukar menukar. Waradda alaina mata'ana, dia memberikan kepada kami mata'ana, apa yang kami kehendaki, apa yang kami inginkan. Fala natlubu wara'a dzalika ihsana, maka tidak ada lagi kebaikan yang ingin kami dapatkan lebih dari ini. Itu sudah top markotop. Wakila al-makna nahnu la natlubu minka ya abana inda rujuina ilal malaki bid'atan akhar. Makna yang lain, tafsir yang lain, nahnu la natlubu, kami tidak butuh sesuatu minka darimu ya abana wahai bapakku inda rujuina ilal malaki bid'atan akhar. Ketika kami harus kembali ke sana lagi, kami tidak butuh bid'atan akhar, tidak butuh duit lagi, sudah ada duitnya. Nanti kalau ke sana kan gini, mereka pergi bawa duit, ya duit saja lah, bid'ah susah saya membicarakan, duit saja, alat penukar, bawa duit untuk membeli gandum. Gandum dapat, harus kan normalnya kan gandum dapat, dibawa balik, dimakan, habis. Tentu nak beli gandum lagi, butuh duit lagi. Ternyata duitnya dibalikin. Kan ketika tak butuh gandum lagi, tinggal pergi, tidak butuh duit lagi. Nah gitu. Itu tafsiran yang lain. Menurut tafsiran hadi bid'atuna ruddat ilaina. Jadi kami dia apa la inda rujun ila malaki bid'atan akhar. Fa inna hadhihi allati ruddat ilaina kafiyatun lana fi thamanit ta'ami. Karena yang dikembalikan kepada kami duitnya ini, bid'ah ini, itu kafiyah, cukup. Allahul kafi, Allah yang maha mencukupi. Keren itu doa. Itu ijazahnya Gusmus. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasabnal kafi. Pakai kaf, bukan pakai g. Qasabnal kafi, wajadnal kafi, likulin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Lagi dilakukan band nyobut tasar. Lagi dilakukan band nyobut tasar. Konser kemarin. Konser band nyobut tasar. Kalah bandnya Pak Ses kalah, mati suri. Band anak-anak kalau mau. Kalau band ibu-ibu itu sudah dikasih kesempatan bikin apa seragam dewe lah, apa dewe ibu-ibu. Yang penting seragam dulu, lantaran berat tidak ada di rumah, yang penting seragam dulu. Ibu-ibu. Saya dengarkan, wah lagu ini dimainkan. Allahul kafi Rabbunal kafi. Tapi yang dokodo orang kerja ya seutuh, kudu kerja. Karena kaya itu cukup, setelah kerja dicukupkan. Orang yang dimiskinkan oleh Allah berapapun duitnya merasa kurang. Orang yang dikayakan oleh Allah berapapun pendapatnya dicukupkan oleh Allah. Karena sesungguhnya nilai kaya menurut fikih itu berdasarkan rabat antara penghasilan dan kebutuhan. Bukan berapa penghasilan, bukan, tapi rabatnya. Kita punya penghasilan 1 juta 1 bulan, tapi pengeluarannya 900, maka kita masih punya rabat 100.000. Itulah kaya. Kita punya penghasilan 5 juta, tapi pengeluarannya 5 juta, tak punya rabat. Itu pas-pasan. Tapi kalau kita punya penghasilan 10 juta,
pengeluarannya 15 juta minus 5 juta, miskin. Barang siapa yang penghasilan tetapnya ada tapi tidak mencukupi kebutuhan, maka miskin. Nah kalau fakir lebih parah lagi, penghasilan tak tetap, kebutuhannya melebihi. Mas, ada orang yang tidak kerja tapi duitnya berlebih-lebih, yo bukan miskin, itu kaya, duduk ubi namanya. Memang tidak duduk, sawitnya sana ada, batu bara sana ada, angkotnya ya duduk di rumah, duitnya datang. Nah itu kaya lah. Namanya dia investasi, bekerja berdasarkan investasi, gitu. Jadi kafiyah lana fi tamanit doa. Sudah cukup ini untuk pergi lagi. Ya. Wa namiru ahlana, dan kami akan memberikan makanan ahlana kepada keluarga kami. Ainati bitoami ila ahlina birujuina ila dzalikal malaki bitilkal bidoah. Ya, kami akan datang dengan membawa makanan kepada keluarga-keluarga kami, birujuina, dengan kembalinya kami ila dzalikal malaki, kepada raja tadi, bitilkal bidoah, dengan uang ini. Wahada ma'atufun ala mahdufin. Wahada lafad hada. Wahada tidak ada pada. Wahada korelasi ini. Wanamiru ahlan ma'atufun diatofkan ala mahdufin, atas lafad yang dibuang. Wa taqdiru fanasta'inu bihadhil bidoa wanamiru ahlan. Nah, ada lafaz yang dibuang. Panasta'inu, maka kami bisa tertolong bihadhil bidoa, dengan uang ini. Wa namiru ahlana, dan kami bisa memberikan makan lagi kepada keluarga-keluarga kami. Wa nahfadhu akhana, dan kami pasti, kata dia, wa nahfadhu, kami akan menjaga saudara kami Bunyamin minal makarihi, dari hal-hal yang tidak disukai, fid dhahabi wal iyabi, sejak pergi sampai pulang. Wa nasdadu, dan kami akan mendapatkan tambahan bisababi, dengan sebab Bunyamin, kaila ba'irin, jatah makanan lagi, ai waqari ba'irin lahu, jatah makanan lalu bagi Bunyamin. Wadalika, yang demikian itu, kailu yasirin, mudah sekali, jatah yang amat kecil bagi raja. Aidalikal hamlu, inilah pendapatan bawaan tadi, alladzi nasdadu, yang kami tambahi di dalamnya, kami peroleh tambahan di dalamnya, kaila qalilin, itu jatah yang kecil, alal malaki, bagi raja. Li'annahu, karena sungguhnya raja, qad ahsana ilaina wa akramana, qad ahsana, sungguh-sungguh telah berbuat baik, memperbaiki ilaina, kepadaku, wa akramana, dan telah memuliakan kami, bi'aktsara, dengan sesuatu yang lebih, min dalika, dari hal ini. Wa yuqalu, dan dikatakan pula, dzalikal ladzi natlubu minka amrun yasirun. Dzalika, inilah yang kami cari darimu, amrun yasirun, sesuatu yang mudah. Itu kata Nabi, kata kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Jadi dalam rangka memperoleh izin dari ayahnya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan ayahnya bahwa Bunyamin akan dibawa dengan sebaik-baiknya, dengan sebuah janji yang luar biasa, dengan sebuah keyakinan yang luar biasa. Tapi apakah Yakub akan melepaskan Bunyamin atau tidak? Ini buah si malakama. Kondisi di negaranya tidak ada makanan, di sanalah satu-satunya yang ada makanan. Sementara
untuk mendapatkan jatah makanan lagi harus membawa Bunyamin sambil melepaskan Syam'un. Jadi tekniknya Yusuf itu pintar. Kalau Syam'un tidak ditahan, mungkin mereka tidak akan kembali. Ya, mungkin mereka tidak akan kembali. Akan mencari tempat lain yang ada makanan. Mungkin, bisa jadi. Kan negara tidak hanya Mesir. Itu bisa jadi. Tapi agar mereka balik, caranya mungkin. Nah, itu teori apa? Politik. Ya kadang-kadang kita tidak tahu politik, menyalahkan teori politik. Itu begitu Pak. Teori politiknya begitu. Ditahan agar, kenapa ditahan? Siapa? Agar mereka balik. Tapi agar mereka baliknya membawa Bunyamin, kasih syarat. Kalau kamu balik lagi tidak bawa Bunyamin, tidak puas. Gitu. Nabi Yusuf itu ingin ketemu Bunyamin. Karena yang dirindukan salah satunya yang paling utama itu di samping ayahnya adalah Bunyamin. Karena Bunyamin adalah saudara kandung, akhun syakikun, saudara kandung, satu ayah satu ibu, yang lain beda ibu. Gitu. Allah mentakdirkan yang tertahan Syam'un. Menurut cerita Syam'un itu yang paling baik. Di antara sekian yang jahat-jahat kakaknya itu Syam'un yang paling baik. Ya itu masalah kategori yang mau buang Nabi Yusuf. Tapi Syam'un termasuk yang baik, agak lumayan perangainya. Dilalah yang munculnya Syam'un gitu. Jadi itu. Maka inti catatan hari ini, kalau kita ingin dipercaya oleh orang, jaga kepercayaan orang terhadap kita. Jangan sampai kita berkhianat, gitu. Itu inti paling. Karena siapapun tidak suka dikhianati, karena khianat itu bagian dari munafik. Ayatul munafiki salah. Ciri munafik ada 3. Idza hadasa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada ikhtalafa. Kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau diberikan amanah berkhianat. Itu 3 ciri. Naudzubillah. Jangan sampai kita ada di dalam hal ini. Labelnya beda lafaz, beda ucapan dengan perbuatan. Itu label gampangannya. Beda perbuatan dari ucapan. Ucapnya A, perbuatannya B. Itu kan. Secara utama kan dibagi menjadi 3 Mas. Satu orang bertakwa, orang beriman. Ya. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun. Itu orang bertakwa. Yang kedua orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ciri orang kafir itu sikap. Dibilangin atau tidak dibilangin tetap ndablek. Kalau orang dibilangin tidak pernah bisa berubah, kafir lah. Ngeyel ya. Dikasih tahu atau enggak, sama Pak Iqbal. Sama-sama tidak berubah. Kalau orang dikasih tahu berubah, kakek luput tidak dikasih tahu balik lagi itu, masih angin-angin. Tapi kalau dikasih tahu sama tidak dikasih, tetap mendablek lagi lah kafir. Nah ada orang ya, dia wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang ngakunya iman tapi tidak. Kelakuan mereka yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashkurun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Oke,
Di dalam hatinya itu ada penyakit. Kepingin dapat dengan cara apapun. Penyakit. Ditambahi oleh Allah. Penyakit itu dikembangkan oleh suburkan. Injeksi, suburkan. Gitu. Merasa diri menang, merasa diri padahal yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka merasa bahwa dirinya menang, menipu orang-orang yang iman, menipu Nabi Muhammad, menipu sahabat, menipu Allah. Wa ma yahda'una, sekali-kali tidak akan ada yang tertipu illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, mereka tidak sadar. Kalau kata-kata wa ma ya'lamun itu mending. Wa ma yash'urun lebih berat daripada wa ma ya'lamun. Kalau ya'lamun itu pakai ilmu, kalau yash'urun itu pakai rasa. Tidak sadar bahwa dirinya sedang menipu diri sendiri, bukan menipu Allah. Nabi Muhammad dikasih tahu sama Abdullah bin Ubay, itu tokoh munafik terhebat. Oleh Allah Nabi Muhammad sudah dikasih tahu itu munafik, tapi Nabi Muhammad santai aja, karena sudah tahu kan, belakangnya sudah tahu. Abdullah bin Ubay ketika wafat, mati kalau munafik mati. Ketika mati Abdullah bin Ubay, anaknya Abdullah bin Ubay itu minta tolong kepada Nabi Muhammad. Ya Rasul, anaknya Islam, tapi yang mati Abdullah bin Ubay, munafik. Ya Rasul, minta tolong jubahnya kamu, saya minta untuk kain kafan. Jadi jubahnya Nabi Muhammad, satu-satunya orang yang dibungkus kain kafannya pakai jubah Rasul, Abdullah bin Ubay, dikasih sama Allah. Maksudnya, ya apapun cerita, anak itu kepingin bapaknya selamat. Ya apapun cerita itu normal. Siapa tahu, akal bulus Abu Nawas kan. Siapa tahu nanti kalau ditanya Mukar Nakir, jawabannya, tahu nggak aku pakai jubah siapa? Wah, gitu. Waduh, sudah dikasih tahu Mukar Nakir. Gitulah di telepon ya. Sudah itu jubahan baik. Hidupnya bohong kalau tidak mati katanya. Hidupnya bohong kalau tidak mati ada dipukul. Dan Nabi Muhammad ngasih Pak Sis. Ngasih. Jadi kalau ada orang di RT 3745 yang agak songong-songong, itu masih lebih mending daripada Abdullah bin Ubay. Nabi Muhammad yang ditipu Nabi Muhammad. Kita paling nipu Pak RT, paling nipu Mas. Yang ditipu belum tentu baik, yang nipu belum tentu salah. Nah, kalau nipu Nabi Muhammad kan yang ditipu jelas orang baik, maka biasa. Dan Nabi Muhammad mau nyolatin itu, Abdullah bin Ubay, ditanya sama Umar bin Khattab. Rasul, gak usah, minggir kamu, kata Nabi Muhammad, minggir kamu, ini urusanku. Jadi Nabi Muhammad itu kepingin menghormat. Akhirnya diberitahu sama malaikat, untuk kamu gak usah. Nah, ini gak jadi menyolatkan Abdullah bin Ubay. Tapi Nabi Muhammad telah menghormat. Dan karena penghormatan Nabi Muhammad terhadap Abdullah bin Ubay, menurut cerita itu banyak keluarga Abdullah bin Ubay yang akhirnya memeluk Islam. Itu hikmah. Mati satu, tapi menyadarkan seribu. Mereka tahu Abdullah bin Ubay jahat. Kok Nabi Muhammad masih tetap baik? Nah itu hanya bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya belum bisa. Santai Mas. Jadi namanya gitu. Nabi bukan wali, bukan balik kanan baru balik kanan baru maka ya tidak balas dendam itulah ya, tidak balas gitu Raja, tidak balas dendam. Jangan untuk saya paling ceramah nggak bisa melakukan ini, saya bukan nabi, tidak bisa Pak. Tetap dendam ada, tidak berbuat jelek kita sudah ya sesuai dengan kadarnya, kata Pak Quraisy gitu. Nah, saya dapat ijazah lagi dengan Pak Quraisy.
ijazah utopia itu harus tapi harus ngerti pin, nggak sekedar nonton YouTube saja. Utopia walaupun YouTube sama saya cari. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Wah, ijazahnya bukan sekedar dibaca, tapi dimaknai. Setelah dimaknai apa sih kuncinya? Wa an a'mala sholihan tardah. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita berbuat amal soleh yang ia ridhoi. Ternyata ada amal soleh yang tidak Allah ridhoi. Terkejut saya, kok ada ya amal soleh tapi tidak diridhoi. Gitu. Contohnya, ada tetangga kita yang miskin, yang kelaparan. Kita sedekahnya dengan orang jauh. Sedekah itu baik, soleh. Sedekah apa? Kemudian sedekah ke Palestina, baik. Tidak ada yang salah. Sedekah ke Palestina, baik. Tapi tetangga kita yang kemiskinan, kita abaikan. Nah, yang baik dan diridhoi oleh Allah itu sedekah ke yang dekat. Bukan salah, sedekah besar, bukan salah. Tapi itu saja. Istilah kepresiden wa an a'mala sholihan tardah. Itu ya, akan diberi petunjuk untuk itu. Oh, saya apa? Suruh ngamalkan ya sholat. Ya, saya mulai ngamalkan. Ngamalkan tidak sekedar dibaca, bahwa itu harus diresapi biar menjadi habit biasa. Saya kira itu pengajian kita pagi ini. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan sambil ngopi pagi, tetap jaga kesehatan. Amin. Monggo. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Abu'u laka bi ni'matika 'alaina wa abu'u bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa limasyayikhina la asatidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Latif anta latif, ya Latif anta latif, ya Latif anta latif. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa ala walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa an na'mala sholihan tardahu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.